Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Small Podcast dengan saya Luana Octavia dan rekan saya Berarti Syaraya Melani. Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan tamu spesial banget. Wah. Kelihatan familiar gak sih? Siapa sih? Atau tetehnya? Famous gitu gak sih Famous vibes-nya? banget. Boleh deh, Siapa ya? Enggak kok, enggak sampai gitu. boleh deh Kang, perkenalan. Oh, saya dulu nih. Iya, boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Gamdi. Biasa di sini dipanggil Khalid. Di sini saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Waringin Kurung periode 23 sampai 24. Dan mungkin ini rekan saya. Oke, halo semuanya, aku Kamila Azahra dari kelas 12 IPA 1. Aku di OSIS itu menjadi anggota OSIS sebagai sekretaris 1. Wow, berjabat. Iya, jabatannya tinggi semua ya. Top manajemen. Enggak nyuruh segitu. Oke, di sini kita mau ngapain nih? Nah, di sini kita nih punya beberapa pertanyaan nih, Kang Teh. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, pasti kita mikir dong, kira-kira benefitnya apa sih untuk kita gitu kan? Sama juga di OSIS, kira-kira pas misal kita masuk OSIS itu benefitnya apa untuk kita? Oh. Oke, mungkin dari Kang Khalid dulu mau jawab. Dulu saya dulu nih. Iya, betul. Oke. Tadi pertanyaan tuh apa sih benefit masuk OSIS ya? Iya, betul. Oke. Mungkin yang pertama ya, ketika kalian sebagai lingkup siswa-siswi di sekolah ini, kalian pasti ingin dong mencoba sesuatu hal, dan apalagi namanya kalian tuh ada rasa penasaran kan. Nah, di sekolah ini kalian tuh terbuka untuk melakukan apapun itu, mau itu ekstrakurikuler, intrakurikuler, apapun hal itu pasti ada namanya itu penambahan wawasan atau pengalaman gitu. Ketika kalian mengikuti salah satu dari kedua itu, pasti namanya kalian itu ada namanya mendapatkan pengalaman. Begitupun di OSIS. Nah, di OSIS tuh kalian bakal dapat apa aja sih? Menurut saya ya, ketika kalian masuk OSIS, kalian tuh banyak banget dapat benefitnya. Mungkin salah satunya yang pertama itu kalian diajarin bagaimana caranya kalian membagi waktu kalian ketika kalian berorganisasi dan waktu kalian untuk hal-hal yang lain seperti eskul, udah itu kerja kelompok dan lain-lainnya gitu. Udah itu yang kedua, kalian tuh diajarin gimana sih cara kalian berbicara di depan umum gitu atau public speaking. Nah, walaupun kalian nantinya saat masuk OSIS itu belum bisa yang namanya public speaking atau berbicara di depan umum, ketika kalian masuk OSIS itu namanya berbicara itu kalian pasti belajar sambil berikan waktu, pasti kalian bisa untuk berbicara di depan umum ketika ada kegiatan, event dan lain-lainnya gitu. Dan itu yang ketiga, kalian diajarin bagaimana memprioritaskan sesuatu hal. Apakah prioritas ini ditujukan untuk belajar dulu? Karena yang pasti kita belajar itu nomor 1 di sekolah ini, bener nggak? Betul. Nah, tapi kalian juga memiliki tanggung jawab loh sebagai organisasi mungkin. Nah, di organisasi inilah kita belajar apa sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Misal, yang prioritas pertama itu belajar, yang kedua organisasi, yang ketiga eskul, atau mungkin bisa kalian bolak-balik tergantung bagaimana situasi saat kalian menjalankannya gitu. Mungkin ada ya benar. Mungkin dari Teh Kamila nih gimana nih? Kalau dari aku sih keuntungan untuk masuk OSIS itu paling utamanya adalah belajar, karena di mana-mana kan kita belajar itu nggak harus di kelas aja, tapi di luar juga kita bisa belajar kan. Nah, namanya OSIS itu kan organisasi, jadi kita tuh belajar untuk berorganisasi, belajar untuk mengkoordinir orang banyak, belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang nggak satu sifat loh sama kita. Nah, betul banget tuh Teh. Kayak gitu. Nah, iya betul, belajar juga menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Jadi nanti ketika kita terjun langsung atau kita bergabung ke organisasi yang lebih besar, nanti kita tuh sudah punya pengalaman gitu loh. Jadi kita sudah punya persiapan. Jadi keuntungannya itu ya nanti ketika kita gabung ke masyarakat yang lebih luas, atau misal di kuliah itu kan ada BEM ya. BEM itu kan lebih luas lagi kan jangkauannya daripada OSIS. Nah, jadi kita tuh udah punya pengalaman, udah punya persiapan, dan ya kita tuh belajar di OSIS di SMA ini. Itu sih dari aku. Oh ya, untuk pertanyaan kedua, kalau masuk OSIS kan pasti ada momen-momen yang menarik. Pasti banyak banget parah. Pas menjabat gitu. Iya. Apa aja sih? Boleh di-spill nggak? Kang Khalid boleh? Kayaknya Teh Kamila dulu nggak sih? Boleh. Kalau dari Banyak banget aku, momennya. banyak banget momennya, karena OSIS itu kan 2 periode ya. Kalau di Iya, Smawar tuh betul. 2 periode, jadi 2 tahun dari kelas 10 sampai kelas 11. Itu bener-bener banyak banget, karena kita juga nemu banyak temen, nambah temen baru, nggak cuma temen di kelas loh. Kalau masuk OSIS tuh jadi temen luar kelas juga punya. Dan juga momen-momen yang paling berkesan tuh kalau misalkan kita ada kegiatan yang nginep di sekolah, karena itu kan kita bisa
tidur sama teman-teman yang lain kayak gitu itu sih. Jadi kalau kegiatan event yang nginep di sekolah, contohnya kalau di OSIS itu ada LK latihan kepemimpinan sama LDKS penerimaan anak OSIS yang baru gitu. Berarti seru-seru banget ya. Iya betul. Mungkin kalau dari Kang Khalid apa nih? Kalau dari saya ya, momen paling berkesan selama kita menjabat nih ya. Iya betul. Gimana ya? Karena bagi saya ya, untuk momen berkesan itu banyak banget, sampai mungkin hitungannya sampai gak bisa dihitung lah. Karena selama di OSIS ini bener apa yang dibilang sama Teh Kamila, banyak banget kita berinteraksi dengan orang sehingga banyak banget kenalan-kenalan yang akhirnya menjadi teman kita, dan itu pengalaman yang berarti banget buat Kang Khalid. Kenapa? Karena dengan kita yang banyak teman, banyak kenalan itu, kita jadi lebih terbuka. Yang mungkinnya tadinya kita itu jadi cuma pendiam aja, seorang yang pendiam yang takut untuk berinteraksi. Ketika kalian terjun di organisasi, kalian jadi wah terbuka. Itu salah satu momen yang mungkin yang tadinya punya temennya sedikit doang, tiba-tiba temennya banyak loh kenalannya gitu tuh. Udah itu momen-momen lainnya tuh kayak pasti kalau dari Kang Khalid, momen yang sudah berulang kali atau yang menjadi pastinya itu ketika berkumpul sama anak organisasi, anak OSIS yang lainnya. Karena ketika momen itu bagi Kang Khalid itu momen kekeluargaan yang mungkin kerasa banget, yang dimana ketika kita saling ada keluh kesah, ada suka maupun duka, itu kita bahas bareng-bareng, kita saling berbicara satu sama lain biar kita apa yang kita keluhkan itu bisa saling merasakan gitu loh. Itu menjadi salah satu arti dan kesan banget buat pribadi dari Kang Khalid sendiri. Solidaritas ya. Iya mantap benar. banget. Katanya relasinya juga jadi meluas gitu, jadi bertambah. Keren banget ya. Nah, betul banget tuh. Itu salah satu benefit tuh, keuntungan dari situ tuh tadi. Iya. Oh iya, selanjutnya nih, kan kalau kebanyakan anak biasanya kalau sibuk dalam suatu kegiatan, pasti kegiatan lainnya juga disepelein dong gitu kan. Kira-kira apa yang Kang Khalid dan Teh Mila lakuin untuk tetap menstabilkan nilai Teh Mila dan Kang Khalid agar tetap stabil, sedangkan Teh Mila dan Kang Khalid ini lagi sibuk dengan OSIS gitu. Oh, Iya. mungkin boleh Teh Kamila dulu Kang deh. Khalid dulu aja nggak apa-apa. Oke. Kalau dari pribadi saya, kan seperti yang saya bilang nih tadi, ada namanya kalau ketika kita di OSIS itu namanya apa yang kita prioritaskan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, kalau dari saya pribadi, ketika saya menjadi di OSIS, pasti apapun hal itu selesaikan dulu hal yang lebih penting. Misal ketika mendekati ulangan, ya mungkin ketika ulangan tersebut, ketika lagi ulangan ini kita deket banget sama suatu event OSIS. Nah, pasti bingung dong apa yang harus kita lakukan. Pertama, dari Kang Khalid tipsnya, ketika kalian melakukan hal tersebut, kalian 50-50 ketika itu belajar sama acara. Misalnya lagi ngerjain sesuatu hal di OSIS, selesaiin dulu setengahnya, baru nanti kalian setengahnya lagi buat belajar apa yang kalian butuhin untuk UTS tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang hal tersebut efektif buat Kang Khalid pribadi, dan nilainya masih stabil sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini gitu. Keren banget ya. Mungkin Teh Kamila? Oh iya, jadi kuncinya tuh adalah ya gimana kita mengontrol diri kita sendiri, karena itu kan diri kita sendiri ya, maksudnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita gitu loh. Jadi setirnya ya ada di diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku gimana cara ngestabilnya tuh, jadi ya betul, aku sama sih kurang lebih sama Kang Khalid juga kayak gitu. Jadi ketika kita mau masuk OSIS itu kan konsekuensi kita ya, ketika memang Yap, misalnya betul banget tuh Teh ya Kamila. itu konsekuensi. Jadi ketika memang nilai kita nanti kecil, itu adalah konsekuensi yang kita ambil gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya kita harus bisa, misalkan habis capek nih di OSIS, pulang misalnya jam 8 nih malam, otomatis kita juga kalau misalnya besok harus ada ulangan, ya kita harus tetap belajar walaupun kayak aduh udah capek banget, pengennya Harus tidur. begadang ya. Ya, karena udah jadi konsekuensi Iya, nih betul, itu ketika konsekuensi. masuk. Iya, jadi tetap harus belajar lah. Kalau misalkan memang nilainya pengen tetap bagus, tetap harus belajar kayak gitu. Jadi terima capeknya, terima senengnya, terima sedihnya kayak gitu. Sih bener juga ya, berarti suatu kegiatan pasti ada senang dan juga sedihnya gitu. Iya betul, dan tentu ada konsekuensinya juga pasti. Karena setiap kegiatan yang kita laksanain, Ya, apa tadi Kang Khalid? Boleh lanjut Boleh dilanjutin dulu. Karena Apa? setiap setiap kegiatan kegiatan yang kita laksanain pasti ada kelebihan dan kekurangannya Iya, pasti gitu. Iya, betul. Wow, kata-katanya bagus juga ya. Kata-kata hari ini. Kalau OSIS keren banget. Boleh Kayaknya, dilanjut. kayaknya segitu aja nggak sih?
Oh segini aja nih, bentar doang ya kayaknya. Aduh, Bentar banget. seru Besok- banget ya. besok-besok kali ya, next time kita bisa Oke. ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Mungkin cukup sampai sini aja. Semoga podcast. The best. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.